Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Kali ini saya ingin memperbaiki sebuah mesin lampu. Mesin lampu ini sekitar 32 watt sampai 35 watt ya. Saya belinya dalam keadaan rusak tidak bisa digunakan. Oke, langsung saja saya pasangkan ke kaca lampunya untuk mengetesnya. Apakah memang benar-benar rusak? Kalau untuk kaca lampunya ini saya tidak beli ya lur ya. Hanya beli mesinnya saja. Langsung saya pasang, akan saya coba. Oke lur, sebentar lagi akan saya colokkan ke stop kontak. Apakah lampunya menyala? Sebentar. Ya oke lur, memang benar rusak, mesinnya yang rusak. Kalau untuk kaca lampunya ini sebenarnya masih bagus ya, kaca lampunya ini tidak rusak. Tuh, tidak menyala. Padahal saya tes pen ini listrik masuk ke mesin ya, tapi tidak menyala lampunya. Oke lur, langsung saja akan saya lepas kabel dan saya pisahkan antara kaca dan mesinnya. Akan saya cek. Saya cek dulu kaca lampunya pakai avometer analog. Kita putar di skala ohm ya. Nah, itu bergerak semuanya, kakinya berarti normal kaca lampunya, tidak ada masalah. Permasalahan ada pada mesinnya. Saya cek dulu kedua kabelnya, kabel merah dan kabel hitam. Kabel hitam itu ada sekringnya atau pengamannya. Siapa tahu sekringnya rusak. Ya, sekringnya masih bagus, masih terhubung. Untuk selanjutnya dioda 4 biji ini lur, akan saya cek. Dioda yang 4 biji ini saya cek dulu pakai avometer. Jarum yang warna hitam menempel pada dioda yang tidak ada putihnya, warna putihnya. Jarum yang merah menempel di dioda yang ada warna putihnya. Dan sekarang saya balik, tidak bergerak, berarti menandakan dioda normal. Sekarang dua dioda yang di sebelahnya, nah harus bergerak ya, harus bergerak. Sekarang jarumnya saya balik, sebentar, jarumnya saya balik, itu tidak boleh bergerak ya. Oke, tidak bergerak. Yang satunya lagi juga tidak bergerak, berarti diodanya keempat-empatnya normal. Untuk selanjutnya akan saya cek elko-nya masih terlihat bagus ya, tidak ada yang gosong, tidak ada yang kembung ya. Selanjutnya kita pergi ke trafo. Lilitan trafonya kita cek apakah trafonya putus. Sebentar, saya tunjukkan ke Anda. Nah ini jalur trafo. Nah, oke, trafo masih terhubung, berarti trafo masih keadaan bagus. Selanjutnya, oh ini sebentar. Ini ada resistor yang terlihat berkarat ini. Ini berkarat apa gosong ini ya? Saya curiga pada resistor ini. Resistor yang terhubung ke transistor 13005. Resistor tersebut bernilai 1 ohm 1/4 watt. Akan saya cek dulu. Apakah resistornya terhubung atau tidak? Saya cek pakai avo, dia tidak terhubung. Avo tidak bergerak. Berarti bisa dipastikan resistor 1 ohm ini rusak. Berarti dengan demikian transistor 13005 juga ikut rusak, karena resistor ini terhubung ke kaki transistor.
Oke lur, tidak usah panjang lebar, akan langsung saya lepas transistornya untuk membuktikan kepada Anda bahwa transistornya memang rusak, memang jebol. Oke lur, transistornya sudah saya lepas. Transistor yang ada tulisannya ini menghadap ke kita, lalu jarum yang hitam kita tempelkan di kaki paling kiri atau kaki basis. Jarum yang merah kita tempelkan di kaki paling kanan atau kaki emitor. Harus bergerak. Dan jarumnya kita balik. Jarum yang merah kita tempelkan di kaki paling kiri atau kaki basis. Sedangkan jarum yang hitam kita tempelkan di kaki emitor. Kalau bergerak berarti tandanya rusak. Dan memang transistornya dalam keadaan rusak. Dan akan langsung saya ganti lur dengan yang baru. Untuk transistor yang di sebelahnya juga saya lepas ya. Saya cek sekalian. Pasti transistor di sebelahnya juga ikut rusak. Cara mengukurnya juga sama seperti tadi. Ya, sebentar. Dan ternyata juga ikut rusak transistornya. Berarti kedua transistornya harus kita ganti. Sebelum kita pasang, kita harus mengganti resistor 1 ohm dan resistor 20 ohm. Resistor 20 ohm yang menempel pada kaki basis transistor, sedangkan resistor 1 ohm yang menempel pada kaki emitor transistor. Keempat biji resistor tersebut akan saya lepas semuanya. Yang 2 di sebelah kiri dan 2 lagi di sebelah kanan akan saya lepas semuanya. Karena tadi 2 transistornya sudah saya cek dan ternyata rusak, berarti keempat resistornya yang menempel pada transistor juga ikut rusak. Jadi harus saya lepas semuanya. Saya percepat durasinya lur untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, itu resistornya yang 1 ohm sudah saya ganti. Dan yang nilainya 20 ohm juga akan saya ganti. Saat mencabutnya akan saya percepat durasinya ya, karena untuk mempersingkat waktu. Resistor yang 1 ohm saya punya dan sudah saya ganti. Resistor yang 20 ohm saya tidak punya dan akan saya gantikan dengan resistor yang 15 ohm. Tidak apa-apa. Karena resistor yang menempel pada kaki basis itu biasanya antara 15 ohm, 18 ohm, dan 20 ohm. Ada lagi 22 ohm. Oke, saya cek dulu resistor penggantinya ya. Oke, bergerak berarti tandanya resistor masih bisa digunakan. Langsung saja saya pasang. Dalam pemasangan durasinya saya percepat untuk mempersingkat waktu lur. Oke, kita ganti juga resistor di bagian yang sebelahnya. 2 resistor yang di sebelahnya belum saya ganti, akan saya ganti juga. Nah, itu dia resistor yang itu belum saya ganti, akan saya ganti juga lur.
Untuk resistor semuanya sudah menempel, waktunya transistor 13005 saya pasang kedua-duanya. Ingat ya lur, dalam memasang transistor tidak boleh terbalik. Anda harus mengingat waktu sebelum dilepas dan sesudah dilepas. Anda harus mengingatnya, jangan sampai terbalik. Dan untuk transistornya kedua-duanya sudah saya pasang lur. Sudah selesai, waktunya mesinnya saya pasang di kaca lampunya. Oke lur, langsung saja akan saya colokkan ke stop kontak. Apakah sudah bisa menyala? Tentunya harusnya sudah bisa menyala ini. Karena transistornya sudah saya ganti. Resistornya pun juga sudah saya ganti. Nah, alhamdulillah lur, ternyata sudah bisa menyala. Berarti semuanya komponennya sudah bekerja dengan semestinya. Oke lur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menonton dan terima kasih.